Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini, kami dari kelompok 2, kelas Psikologi Komunikasi 3A, ingin menjelaskan tentang komunikasi simpatik dan empatik. Kenalan dulu yuk sama kita. Aku Gadis Oktaviani dan ada teman-teman aku yang akan menjelaskan video ini bareng aku, yaitu Nur Mujianti, Tini Suciati, Nabila Nurul Zahara, Muhammad Ihwanul Hakim, Nur Hafid Ardiansyah, dan Nanda Nurul Khailisa. Yuk simak video ini sampai habis ya teman-teman, jangan di skip. Yang pertama asal bahasa, di mana simpati dan empati itu berasal dari bahasa Yunani. Akan tetapi keduanya itu memiliki kata yang berbeda. Nah, di mana simpati yaitu feeling with, yaitu di mana merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain berupa respon atas stimulus yang diterima, seperti merasakan sedih, kasihan atas penderitaan orang lain, atau merasakan senang atas kebahagiaan seseorang. Nah, sedangkan empati yaitu feeling in, yaitu upaya untuk pemahaman terhadap kondisi orang lain, seperti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan membayangkan bila ia berada di posisi oleh orang lain tersebut. Nah, dari kedua kata tersebut dapat dipahami bahwa empati itu memiliki arti yang lebih dalam dibandingkan simpati yang hanya merasakan hal yang sama saja. Proses yang terjadi dalam komunikasi simpati dan empati. Dalam proses simpati tidak berlangsung begitu dalam perasaan yang terlibat, sedangkan proses empati perasaan yang lebih mendalam terlibat dibandingkan dengan simpati. Lalu, apakah kamu tahu persamaan dan perbedaan dari simpati dan empati? Simpati itu terjadi karena adanya faktor kesamaan. Jadi kamu itu pernah merasakan atau mengalami kejadian yang sama dengan teman kamu tersebut. Sedangkan empati itu didasarkan pada penerimaan perbedaan dari kamu dan orang itu. Contohnya, ketika teman kamu menjadi korban dari bencana alam, karena kamu sebelumnya belum pernah menjadi korban bencana alam, maka secara otomatis kamu akan ikut merasakan untuk membantu teman kamu yang menjadi korban bencana alam tersebut. Nah, itu yang dinamakan empati. Proses simpati dan empati. Dalam komunikasi efektif, proses simpati dan empati memiliki proses yang berbeda. Proses simpati dipahami sebagai suatu respon atau tanggapan dari komunikan setelah menerima pesan. Proses yang terjadi lebih mengarah pada respon, pemberian dukungan maupun proses kedekatan. Sedangkan proses empati yang terjadi adalah adanya upaya-upaya untuk memahami kondisi yang terjadi pada orang lain. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, simpati lebih didasari oleh faktor emosional yang terjadi secara spontan. Contohnya, ketika komunikan menerima pesan secara spontan, akan timbul perasaan simpati terhadap kondisi yang sama. Lalu, empati didasarkan pada faktor kognitif atau faktor pengetahuan dan faktor afektif atau faktor perasaan. Empati tidak hanya didasarkan pada faktor perasaan saja, karena perlunya pengetahuan untuk memahami situasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. F. Contoh. Sebuah sikap dapat dikatakan simpati atau empati dapat dilihat dari contohnya masing-masing. Seperti simpati dengan mengucapkan selamat ulang tahun terhadap rekan maupun anggota keluarga yang merayakan hari kelahirannya. Empati ketika ada kabar terjadinya bencana alam di suatu daerah dan menyebabkan banyak korban jiwa, maka akan ada keinginan untuk membantu, menolong, dan juga ikut merasakan kesedihan maupun kehilangan yang dirasakan oleh orang-orang di wilayah tersebut. Pentingnya simpati dan empati dalam komunikasi yaitu 1. Memahami posisi orang lain, 2. Menunjukkan rasa peduli, 3. Menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan orang lain, 4. Membantu memecahkan masalah orang lain, 5. Memberikan kenyamanan dalam komunikasi. Empati diperlukan agar interaksi yang terjadi antara komunikator dan komunikan saling menunjukkan sikap pengertian. Sedangkan simpati dalam berkomunikasi
dukungan emosional sangatlah dibutuhkan. Hal ini dikarenakan untuk memberikan sebuah dukungan kepada orang tertentu secara mental. Mempelajari keinginan orang lain. Yang pertama, pola pikir terbuka. Dengan menerima alasan-alasan yang masuk akal akan membuat kita memahami orang lain. Jika telah berpikir secara terbuka, maka akan membuat kita berpikir secara menyeluruh atau melihat segala sesuatu dari berbagai sudut untuk menatap permasalahan dari satu sisi. Yang kedua, gunakan rasa sabar. Untuk mengenal orang lain tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari, sama seperti untuk memahami sebuah pelajaran. Memahami orang lain membutuhkan waktu. Kita akan mempelajari sifat-sifat orang di sekitar kita. Ketiga, mampu membaca pesan. Di sini kita bisa memahami perasaan orang lain melalui simbol non-verbal seperti nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan sebagainya. Keempat, mengerti keadaan orang lain. Maksudnya di sini kita mampu mengerti keadaan orang lain melalui pendengaran, tetapi bukan hanya pendengaran saja. Kita bisa melalui kontak mata dan hati untuk saling memahami. Teknik berkomunikasi simpatik dan empatik. Menurut Time, ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menambah kepekaan perasaan sehingga empati seseorang meningkat. Di antaranya, yang pertama, lakukan introspeksi dan menggunakan teman terpercaya sebagai tempat berkaca diri. Yang kedua, dengan mencari bantuan dari orang-orang profesional. Yang ketiga, melalui interaksi dengan kelompok yang mengikuti pelatihan kepekaan perasaan. Demikian dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian yang menyimak sampai akhir ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.